Halo guys, kali ini kita akan membahas Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang pengelolaan jabatan fungsional. Tanpa perlu basa-basi, mari kita lihat. Seperti biasa, pada bab pertama isinya adalah ketentuan umum. Kita lanjut bab 2 tentang kedudukan dan tanggung jawab tugas dan klasifikasi jabatan fungsional. Kedudukan dan tanggung jawab pejabat fungsional kita ambil saja secara langsung dari Permenpan nomor 1 karena ini berisi tentang hal-hal yang umum dan tidak menjelaskan secara detail kegiatannya. Jadi klasifikasi jabatan fungsional disusun berdasarkan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja jabatan fungsional itu. Jadi mekanisme juga mencerminkan ruang lingkup, kewenangan, aspek pengetahuan dan keterampilan, serta keahlian sebuah jabatan fungsional. Sementara itu pola kerja merujuk kepada kerangka kerja jabatan fungsional. Oh, ternyata karakteristik yang harus mencerminkan ruang lingkup, kewenangan, keterampilan, dan keahlian. Sementara itu, mekanisme mencerminkan sebuah metode dan cara kerja jabatan fungsional. Oke, selesai kedudukan dan tanggung jawab tugas dan klasifikasi jabatan fungsional. Sekarang kita beralih ke kategori dan jenjang jabatan fungsional. Sebagaimana kita ketahui, kategori jabatan fungsional terdiri atas keahlian dan keterampilan. Kategori keahlian juga terdiri atas ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan yang terakhir ahli pertama.
Sementara itu, kategori keterampilan terdiri atas tingkat penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Tingkat terendah itu adalah tingkat pemula ya. Ini tugas-tugas dari jabatan fungsional keterampilan dimulai dari tingkat yang tertinggi itu penyelia. Tugasnya adalah untuk koordinasi. Yang terampil, tugas dan fungsi utama dari keterampilan sebuah jabatan fungsional, dan terampil, tugas dan fungsi bersifat lanjutan, artinya lebih tinggi daripada tugas dan fungsi seorang pejabat fungsional pemula, yaitu merupakan tugas dan fungsi dasar dari sebuah jabatan fungsional. Selanjutnya, bagaimana sih pengusulan dan penetapan jabatan fungsional? Perlu diketahui, ini bukan pengangkatan pegawainya ke jabatan fungsional, tapi ini khusus bagi jabatan fungsional baru. Misal, jabatan fungsional yang belum ada, kemudian di sebuah instansi pemerintah mengusulkan untuk dibuatkan jabatan fungsional, seperti jabatan penyuluh syariat Islam yang hanya khusus di Aceh. Jadi pemerintah Provinsi Aceh mengusulkan kepada Menpan untuk diterbitkan sebuah peraturan tentang jabatan penyuluh syariat Islam. Begitu. Kita atur-atur biar lebih streamline, lebih mudah untuk dipahami, lebih mudah untuk dilihat. Kalau yang perubahan bisa kita lihat contohnya, dulu ada analis kepegawaian. Sekarang berubah menjadi analis SDM aparatur. Jadi cara kerjanya sama dengan pengusulan jabatan fungsional. Jadi kita buat saja relation dari atas ke bawah. Ini baru pengangkatan seorang menjadi tenaga fungsional. Itu bisa melalui pengangkatan pertama, dan dari perpindahan dari jabatan lain, kemudian penyesuaian atau penyetaraan, dan yang terakhir yaitu promosi. Untuk pengangkatan pertama, persyaratannya itu berstatus PNS, memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah paling rendah A. Dan nanti daftarnya bisa dilihat. Untuk pengangkatan pertama, khusus untuk pengangkatan dari CPNS ya. Untuk tenaga CPNS yang diangkat menjadi seorang tenaga fungsional, kalau umpama kategorinya keahlian,
Dia hanya bisa diangkat sebagai tenaga ahli pertama atau ahli muda, nggak boleh ahli madya ya, ataupun ahli utama apalagi. Kalau umpama dia seorang diangkat di dalam jabatan fungsional keterampilan, maka dia bisa diangkat di dalam jabatan keterampilan pemula atau terampil. Nggak boleh jabatan eh, penyelia atau mahir ya. Kemudian di SKCPNS-nya juga harus mencantumkan nomenklatur jabatan fungsional dan juga harus mencantumkan kelas jabatan ketika sudah diangkat sebagai jabatan fungsional. Bagi perpindahan dari jabatan lain, itu tujuan utamanya adalah untuk pengembangan karir PNS. Untuk syaratnya hampir sama dengan pengangkatan pertama, tapi ada beberapa item yang berbeda. Ini kita lihat, kita copy aja, kemudian kita paste. Kita edit apa-apa yang yang khusus nih, mengikuti dan lulus uji kompetensi itu syarat tambahan bagi perpindahan dari jabatan lain. Di pengangkatan pertama nggak ada ya. Nah, kalau umpama pada pengangkatan pertama, yaitu cukup 1 tahun. Kalau umpama perpindahan dari jabatan lain, dia harus memiliki pengalaman di bidang jabatan fungsional itu paling singkatnya 2 tahun. Dan ini nanti ketika mengikuti uji kompetensi akan diminta nih rincian tugas-tugas yang dilaksanakan selama melaksanakan tugas yang berhubungan dengan sebuah jabatan fungsional. Kemudian predikat kinerjanya paling rendah baik selama 2 tahun terakhir. Nah, dan syarat khusus lainnya yaitu berusia 53 tahun untuk jabatan ahli pertama, ahli muda, dan keterampilan itu untuk seluruh keterampilan ya, mulai dari terampil, pemula, kemudian mahir dan penyelia. Kemudian 55 tahun untuk jabatan fungsional ahli madya. Jadi untuk golongan 4A ke atas, 4B, 4C bisa beralih ke jabatan fungsional maksimal usianya 55 tahun. Dan yang terakhir, untuk jabatan ahli utama itu maksimal berusia 60 tahun. Ini ada persyaratan khusus lainnya. Kalau dia itu sudah menduduki jabatan fungsional ahli utama, tapi ingin pindah ke jabatan fungsional lainnya, maka maksimal yang bersangkutan berusia 63 tahun. Misal seorang analis SDM aparatur ahli utama ingin pindah menjadi
Ia iswara utama, jadi maksimal 63 tahun usia dari yang bersangkutan. Ini juga patut untuk menjadi perhatian kita apabila seseorang yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi, baik itu pratama, madya ataupun utama, maka juga bisa pindah ke jabatan fungsional maksimal saat dia berusia 59 tahun. Untuk sebagai pertimbangan, ini hanya sebagai pertimbangan sebelum seseorang diangkat menjadi jabatan fungsional, maka kita harus mempertimbangkan evaluasi kinerjanya secara periodik minimal 6 bulan terakhir. Dan apabila baik dan sangat baik, perpindahan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi pejabat fungsional yang bersangkutan. Predikat kinerja yang telah diperoleh pada jabatan sebelumnya ditetapkan sebagai predikat kinerja jabatan fungsional yang akan diduduki. Terutama kita harus perhatikan ya, perpindahan dari jabatan lain itu harus memperhatikan ketersediaan formasi dari jabatan fungsional yang akan dituju. Jangan sampai ternyata tidak ada jabatan fungsional yang dituju di instansi pemerintah tersebut, atau mungkin ternyata sudah oper dari tenaga fungsionalnya. Dan pangkat yang akan didapatkan adalah sama dengan pangkat terakhir yang diduduki. Oh ya, untuk perpindahan dari jabatan lain nanti ini bisa pindah antar jabatan kelompok jabatan fungsional, yaitu sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan tentunya. Kemudian dapat dilakukan juga di dalam satu rumpun atau lintas rumpun klasifikasi jabatan fungsional, misal dari rumpun manajemen menuju rumpun teknis, karena seorang mungkin bisa saja memiliki dua keahlian dengan background pendidikan yang berbeda. Misalkan kami seorang analis SDM aparatur ahli muda, pendidikan pertama kami adalah
teknik informatika. Kemudian pendidikan magister kami adalah administrasi publik, yang kedua-dua pendidikan ini ada di dalam jabatan analis SDM aparatur ahli muda. Karena ada jabatan teknik informatika, maka kami juga bisa beralih rumpun atau klasifikasi jabatan menjadi jabatan teknis lainnya. Bukan lagi manajemen seperti saat ini, tapi bisa ke jabatan teknis menjadi peranata komputer misalnya, dengan berdasarkan pendidikan dan pengalaman di bidang programming ataupun jaringan. Ini tentu sungguh sangat memungkinkan. Kemudian untuk perpindahan antar jabatan bisa melalui jabatan administrasi dari seorang administrator ke jabatan ahli media, atau dari pengawas ke jabatan ahli muda, kemudian dari pelaksana ke jabatan ahli pertama atau keterampilan. Kemudian dari JPT seumpama dari JPT utama, media atau pratama ke jabatan fungsional ahli utama bisa. Kemudian dari jabatan fungsional dari menuju ke jabatan fungsional, dari jabatan fungsional ahli utama bisa ke JPT pratama, atau dari jabatan keterampilan ahli pertama, ahli muda dan ahli media ke jabatan administrasi. Itu semua sungguh sangat memungkinkan untuk perpindahan jabatan. Tentu harus sesuai dengan syarat kompetensi, kualifikasi, dan standar jabatan. Permempan ini adalah permempan yang baru, tentu aturan pelaksanaannya belum ada, kemudian aturan-aturan dari lembaga lainnya juga belum ada, jadi ini perlu ditentukan dengan ketentuan yang lebih lanjut berupa dari peraturan kepala BKN, turut khususnya di dalam perpindahan jabatan. Oke, untuk penyesuaian tujuannya adalah untuk jabatan fungsional baru atau ada perubahan terhadap ruang lingkup sebuah jabatan fungsional, atau mungkin bisa saja karena kebutuhan mendesak sebuah prioritas strategis instansi atau nasional. Jadi ini bisa dilakukan penyesuaian atas sebuah jabatan fungsional. Kita cek mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kita, kayak sepertinya syarat ini yang paling sesuai. Kita copy, kita paste saja di sini.
Kita lanjut ya. Kita atur sedikit, atur persyaratan untuk penyesuaian. Kemudian penyetaraan. Penyetaraan ini sebenarnya telah selesai, hanya saja ini apabila ada kemungkinan terjadi penyetaraan jabatan kembali di masa yang akan datang, maka aturan ini bisa mengakomodir kebutuhan tersebut. Itu penyetaraan mulai dari administrator ke jabatan fungsional ahli madya, dari pengawas ke ahli muda, dari pelaksana yang eselon 5, atau memang pelaksana itu juga dikatakan eselon 5 ke jabatan fungsional ahli pertama. Persyaratannya ada nih, bisa kita lihat, kita bisa baca sesuai untuk lebih jelasnya. Tapi persyaratan itu pada umumnya sama dengan persyaratan-persyaratan lainnya, hanya berbeda pada poin-poin tertentu. Oke, kita lihat apa yang akan kita lakukan. Oh ya, untuk penyesuaian ada angka kredit, dan ini jumlah angka kreditnya bisa kita lihat di lampiran. Itu sesuai dengan kualifikasi pangkat golongan ruang dan berapa lama kita sudah berada di golongan tersebut. Untuk kenaikan pangkat melalui promo atau promosi, ini bisa melalui dari promosi ke dalam atau dari JF. Dalam hal ini tentu saja kenaikan jenjangnya itu adalah bersifat diagonal, bisa juga bersifat vertikal. Ini jadi kalau seumpama kita mendapat promosi dari J fungsional ahli utama, kita bisa dianggap promosi apabila kita mendapat jabatan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi utama. Jadi tingkatnya mungkin secara kalkulasi tingkat jabatan pimpinan tinggi itu lebih tinggi daripada jabatan fungsional. Kemudian seorang ahli madya juga bisa promosi ke jabatan pimpinan tinggi pratama, meskipun perbedaan tunjangan jabatannya tidak terlalu signifikan,
Kita lihat juga jabatan ahli muda bisa promosi ke administrator, tapi administrator di sini harus kita perhatikan merupakan administrator dengan eselon tingkatan 3A, bukan administrator tingkatan 3B. Karena ahli muda, apa namanya, ahli muda dengan administrator 3B bis lebih cepat naik golongannya ahli muda daripada administrator 3B. Itu harus kita akui. Kemudian penyelia dan ahli pertama bisa diangkat menjadi pejabat pengawas, meskipun dari dalam kenyataannya itu sangat-sangat sulit untuk bisa kita lihat di lapangan karena tugas dan fungsi seorang penyelia ataupun jabatan fungsional lebih mudah dan tunjangan lebih tinggi bagi pejabat-pejabat fungsional di beberapa jurusan tentunya, di beberapa formasi tentunya. Oh ya, ini kita susun juga dari sebenarnya kita bagi-bagi untuk promosi ini dari JF, terbagi dari JF dan kemudian dari jabatan administrasi, dari administrator atau JBT Pratama bisa diangkat ke promosi ahli utama. Jauh juga lompatannya sebenarnya. Karena JPT Pratama kita ketahui golongan 4A sudah bisa memenuhi JPT Pratama atau 4B sesuai ketentuan golongannya, tapi bisa menjadi ke JF ahli utama yang itu artinya melompat 2 tingkatan. eh, wow, luar biasa. Tentu saja untuk promosi selalu berdasarkan ketersediaan formasi, kemudian mendapat pertimbangan dari tim penilai kinerja. Untuk tim penilai kinerja kita belum bahas lebih lanjut, hanya saja sepertinya ini berbeda dengan penilai kinerja, yaitu atasan langsung pada umumnya, karena tim penilai kinerja sepertinya berbeda. Nanti kita akan lihat di ketentuan lain. Ternyata untuk mendapatkan promosi ke JBT tetap harus melaksanakan asesmen. Kalau umpama hal-hal seperti ini, tentu saja memang butuh perjuangan lagi, tidak serta-merta kita dapat dipromosi secara langsung kepada jabatan pimpinan tinggi, tapi harus melalui asesmen. Perbedaan yang mencolok yang bisa kita lihat itu dari kenaikan pangkat yang secara reguler melalui pengembangan jabatan golongan fungsional, itu adalah kinerja minimal baik 1 tahun terakhir. Sementara di kenaikan golongan biasa, seorang pejabat fungsional biasanya meminta kinerja baik itu minimal 2 tahun terakhir. Eh, tapi tetap harus memenuhi kuota angka kredit
dan kemudian lulus uji kompetensi. Nggak jauh beda rupanya, cuma bedanya cuma minimal baik dalam 1 tahun terakhir dan minimal baik dalam 2 tahun terakhir. Dan kemudian ternyata untuk mendapatkan promosi, ini ada peraturan BKN yang harus kita tunggu bagaimana tata cara pelaksanaan promosi. Menurut tata cara pengangkatan dalam jabatan fungsional, yaitu pertama sekali usulan dari PYB, kemudian ditetapkan oleh PPK bagi ahli madya, ahli muda, ahli pertama, dan keterampilan. Khusus untuk ahli utama, pengangkatannya hanya boleh ditetapkan oleh presiden. Dan prosesnya juga lebih panjang karena membutuhkan pertek dari BKN, kemudian formasi kebutuhan dari menteri, kemudian baru ditetapkan oleh presiden. Ini tetap harus kita ingat, ini adalah kondisi pengangkatan dalam JF ya, bukan kenaikan golongan atau jenjang jabatan fungsional. Ternyata bisa didelegasikan. Kita lihat bagaimana ketentuannya. Yang bisa didelegasikan itu mulai dari ahli muda, ahli pertama, dan juga keterampilan. Ternyata ahli madya tidak boleh didelegasikan ya. Ini dapat didelegasikan penetapan pengangkatannya, pemindahan, dan pemberhentian. Ini apa ini kriteria? Oh, jadi kita harus memperhatikan jumlah ASN dan penyebaran lokasinya dan ruang lingkup organisasi agar ini dapat didelegasikan. Jadi ini sepertinya cuma khusus pemerintah provinsi ya, atau yang lebih tinggi. Kayak untuk pemerintah kabupaten kota tidak membutuhkan delegasi. Pendelega- Oke, pendelegasinya bisa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian.
dalam bahasa peraturan terkadang dia membuat tidak berurut. Artinya hasilnya terlebih dahulu dijelaskan siapa yang menetapkan, tapi kemudian baru dijelaskan bahwa untuk ditetapkan itu ada persyaratan-persyaratan lainnya. Nah, di sini dengan mind map kita bisa eh, lihat bagaimana urutannya itu menjadi lebih sederhana dimulai dari langkah pertama hingga langkah terakhir dalam penetapan sebuah keputusan. Ini tata caranya bagi PPK pusat ini itu minimal didelegasikan kepada pejabat pimpinan tinggi kepegawaian untuk pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya. Minimal PPT Pratama ya. Untuk provinsi kriterianya sama dengan PPK pusat, mirip-mirip saja. Jadi kita buat saja relasi dari provinsi ke ketentuan yang apa namanya kepada mind map yang sudah kita buat di atas biar lebih mudah. Mari kita perhatikan apa ada perbedaan nanti ya. Di mana perbedaannya? Oops. Oke. Oke. Oh, ternyata ada. Untuk provinsi sama persis dengan yang di pusat. Untuk kabupaten kota itu cuma bisa didelegasikan ke PYB dan PYB eh, juga bisa untuk pengangkatan, pemberhentian ataupun mutasi bagi JF ahli pertama, ahli muda dan keterampilan, dan untuk JF ahli utama, ahli madya tidak boleh didelegasikan. Dan kemudian untuk PYB menandatangani atas nama PPK ya. Oke, selesai pada pengangkatan jabatan fungsional. Rupanya itu aja. Kita masuk pada bab pengelolaan kinerja pejabat fungsional. Masih dalam, ini masih dalam, masih banyak nih.
Pengelolaan JF itu mulai dari perencanaan kinerjanya, meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi dari pimpinan terhadap kinerja pejabat fungsional. Terdiri dari pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, meliputi hal-hal apa nih? Kita lihat nih, pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja pejabat fungsional. Kemudian ada penilaian kinerja, meliputi evaluasi kinerja, kemudian tindak lanjut hasil evaluasi, itu meliputi pemberian penghargaan atau pemberian sanksi ya. Jadi ternyata ketika kita memberikan sanksi, kita juga harus memberikan penghargaan kepada pegawai-pegawai yang berprestasi. Poin-poinnya kecil, sebaiknya kita mungkin buat per item saja. Orientasi pengembangan kinerja, pemenuhan ekspektasi pimpinan, boleh. Oh ya, untuk kedepannya kita harus memaksimalkan dialog antara pimpinan dan pejabat fungsional. Kita harus mengerti apa yang diharapkan oleh pimpinan dan itu akan menjadi kontrak kinerja kita untuk dicapai dalam suatu periode tertentu karena kedepannya tidak ada lagi butir-butir kegiatan seperti sebelumnya. Semua itu didasarkan kepada kebutuhan organisasi dan kebutuhan pimpinan. Untuk penilaian kinerja bisa dilaksanakan secara periodik maupun tahunan, tidak lagi seperti SKP sebelumnya, di mana penilaian hanya diberikan setahun sekali di akhir tahun, tapi kali ini bisa diberikan penilaian eh, per triwulan, per semester, ataupun karena kesibukan bisa setahun sekali, tapi minimal setahun sekali.
Oke, ke depannya predikat kinerja kita sedikit cukup sederhana, tidak lagi ditentukan dengan angka-angka, kemudian dikonversi kepada kategori predikat kinerja, tapi langsung ke predikat kinerjanya. Itu dari sangat baik, baik, cukup, atau butuh perbaikan, kurang, atau sangat kurang. Lebih sederhana penilaiannya dari pimpinan kita. Nah, kemudian apabila nanti predikat kinerja kita 105, sangat baik, maka konversinya terhadap angka kredit adalah 150% dari target angka kredit tahunan seorang pejabat fungsional. Jadi tanpa mempertimbangkan berapa poin suatu tingkat kegiatan, langsung bisa ditetapkan berapa nih angka kredit tahunan oleh seorang pejabat fungsional. Hanya dari predikat kinerja, lebih sederhana, lebih mudah, dan itu menyederhanakan banyak-banyak birokrasi dalam penyusunan penetapan angka kredit. Ini sungguh sangat menguntungkan bagi pejabat fungsional. Oh ya, untuk memperoleh ijazah pendidikan formal lebih tinggi, kita akan mendapatkan angka kredit tambahan sebesar 25% dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk satu kali penilaian ya. Ini tidak diatur apakah ijazahnya harus linear atau tidak linear. Mungkin di ketentuan yang lebih lanjut akan ditentukan ini berapa nih nilai angka kredit apabila ijazahnya linear, dan berapa nih apabila ijazahnya tidak linear dengan jabatan fungsional yang dituju. Atau mungkin bahkan mau linear atau tidak linear tetap mendapatkan 25% dari angka kredit kumulatif kenaikan pangkat ya. Jadi kalau seumpama ahli muda untuk kenaikan pangkatnya itu butuh 100 angka kredit, maka dia akan mendapatkan 25 angka kredit dari memperoleh ijazah pendidikan formal lebih tinggi. Syaratnya tetap predikat kinerja minimal baik. Apa ini? Konversi predikat kinerja. Oke, ke dalam angka kredit. Dapat konversi nilai dalam angka dalam lampiran ya.
Apa maksudnya konversi nilai secara periodik tadi? Artinya dalam 6 bulan boleh langsung dikonversi nilainya. Di copy aja kayaknya. Ini ketutupan nih, ini ketutupan ini. Benar-benar deh ketutupan sama filenya. Posisinya salah nih, posisinya salah nih, nggak nampak, Bo. Selesai, kita menuju bab berikutnya. Kenaikan pangkat. Gimana sih aturan ini mengakomodir kenaikan pangkat fungsional? Oke, kenaikan pangkat apabila memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan pangkat ya. Usulannya dari PEB kepada PPK gimana nih? Gimana?
Gimana nih baiknya nih? Intinya dari PYB kepada PPK ya. Cuman sebelum disampaikan kepada PPK untuk ditetapkan kenaikan pangkatnya butuh eh, pertimbangan tim penilai juga pertimbangan teknis dari BKN. Ini gimana ya baiknya untuk bisa lebih mudah dan sederhana untuk dipahami. Apa pertimbangan nih ya? Geser-geser nih. Ini aja ya. Usulan PYB kepada PPK dengan mempersyaratkan ada pertimbangan tim penilai kinerja PNS di situ, ada pertimbangan teknis dari BKN, dan akhirnya ditetapkan oleh PPK. Tetap ya, syaratnya harus memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan pangkat. Kalau untuk kenaikan jenjang, oh ya harus ada formasi lowongan ya. Apabila memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang, maka kenaikan jenjangnya disegerakan meskipun golongan ruangnya belum kita naikkan. Berarti ya, gitu ya. Ternyata kenaikan golongannya baru diusulkan pada periode berjalan atau periode berikutnya. Pokoknya segera naik jenjang, langsung baru naik golongan. Karena kan naik golongan ada periodenya, kalau sementara naik jenjang kapan memenuhi angka kreditnya sudah lulus sertifikat UKOM-nya langsung bisa naik jenjang apabila tersedia lowongan ya. Oh, ternyata kalau seumpama tidak ada lowongan hanya ngusul kenaikan pangkat nih. Ternyata kelebihan angka kreditnya bisa digunakan untuk kenaikan pangkat berikutnya ya. Kelebihan angka kreditnya tuh
hanya dalam jenjang yang sama. Beda jenjang nggak dihitung lagi ya, kembalikan nol. Untuk kenaikan reguler ada ketentuan lebih lanjut dari per KBKN nanti ya. Kita tunggu saja. Ada kenaikan pangkat istimewa juga nih ya. Khusus ya untuk yang penilaian kinerja dan keahliannya benar-benar luar biasa. Bisa diberikan kenaikan golongan istimewa. Tapi apa bedanya dengan promosi ya? Karena promosi juga mengatur kenaikan jenjang jabatan, kenaikan pangkat, atau promosi hanya mengatur jenjang pangkat. Atau yang di sana tadi nggak mungkin pengangkatan pertama, promosinya khusus untuk pengangkatan pertama karena promosi diberikan antara jabatan fungsional ke jabatan fungsional yang lainnya. Mungkin agak timpang tindih, coba nanti kita perhatikan lebih seksama perbedaan ketentuannya ya. Ada nih ketentuan yang lebih lanjut juga mengaturnya sesuai ketentuan katanya. Oh ya, maksudnya ketentuan lebih lanjutnya itu apabila sudah memenuhi kenaikan jenjang atau kenaikan pangkat, baru ada ketentuan lebih lanjutnya. Bukan nanti ada ketentuan lebih lanjutnya terlebih dahulu dipertimbangkan baru naik golongan atau pangkatnya. Gini nih guys. Urutannya. Ternyata apabila reguler memenuhi angka kredit, ini ada kelebihan kredit untuk pada jenjang yang sama, ada ketentuan lebih lanjut juga dari per KBKN setelah memenuhi angka kredit kenaikan pangkat ini, nanti baru diusulkan oleh PYB kepada PPK. Nah, kepada PPK itu harus ada juga pertimbangan tim penilai kinerja PNS dan pertimbangan teknis BKN, baru nanti ditetapkan. Intinya gitu.
Mind map-nya diatur-atur dulu. Pemberhentian dari jabatan fungsional. Pemberhentian dari jabatan fungsional bila mengundurkan diri. Yang kedua, diberhentikan sementara sebagai PNS. Yang ketiga, menjalani cuti di luar tanggungan negara. Keempat, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. Yang kelima, dilantik penuh pada jabatan administrasi atau jabatan pimpinan tinggi. Yang terakhir, tidak memenuhi persyaratan jabatan. Dari keenam ini, 4 bisa diangkat kembali menjadi jabatan fungsional. Terkecuali mengundurkan diri dan tidak memenuhi persyaratan jabatan. Ketika diangkat kembali sebagai tenaga fungsional, dia akan mengikuti angka kredit yang terakhir. Ditambah dengan dari penilaian tugas bidang jabatan fungsional selama diberhentikan dari jabatan fungsional. Tenaga fungsional yang dilantik menjadi JPT atau JA dapat menyesuaikan pangkat terakhirnya maupun jenjangnya.
Mohon maaf, maksud kami dapat menyesuaikan jenjangnya sesuai dengan pangkat terakhirnya. Dengan ketentuan paling singkat 1 tahun setelah diangkat kembali di dalam jabatan fungsional. Syaratnya untuk dapat menyesuaikan jenjang sesuai pangkat terakhir, maka evaluasi kinerjanya harus baik. Kemudian lulus uji kompetensi, dan terakhir adalah lowongan tersedia. Bagi yang mengundurkan diri atau tidak memenuhi persyaratan jabatan fungsional sebelum diberhentikan, maka harus diperiksa terlebih dahulu dan kemudian meminta izin kepada PYB, dan akhirnya ditetapkan pemberhentiannya oleh PPK ataupun PYB apabila sudah didelegasikan. Bagi yang mengundurkan diri, ada persyaratan kondisi yang harus dipenuhi, yaitu memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas jabatan fungsional. Mungkin bisa saja alasannya karena sakit atau memang karena konflik kepentingan. Hal ini disampaikan kepada PPK secara tertulis bersamaan dengan surat permohonan pengunduran diri.
Hasil penetapan pengunduran diri disampaikan kepada instansi pembina juga sebagai tembusannya. Tidak memenuhi persyaratan jabatan fungsional apabila predikat kinerjanya kurang atau sangat kurang. Yang kedua, apabila tidak memenuhi standar kompetensi jabatan fungsional. Bagi predikat kinerja yang kurang atau sangat kurang, masih diberikan waktu selama 6 bulan untuk perbaikan. Tetapi selama masa waktu 6 bulan juga tidak ada perbaikan, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi persyaratan jabatan fungsional.